Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Room. Film ini rilis tahun 2015, bercerita tentang perjalanan seorang anak yang terasingkan dari dunia luar. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. And then I shot upward and said, Di awal kisah di sebuah ruangan seorang anak laki-laki bernama Jack dan ibunya bernama Joy bangun dari tidurnya. Dan seperti kebiasaannya, Jack memberikan salam ke semua benda di ruangan ini. Hari ini Jack berulang tahun kelima. Joy mengajak Jack untuk membuat kue ulang tahun. Joy mengajak Jack membereskan ruangan untuk melakukan senam bersama. Mereka melakukan aktivitas ini setiap hari karena mereka terkurung di sini, dan Joy sejauh ini menutupi kebenaran atas Jack agar Jack tidak tahu bahwa mereka terkurung di tempat ini. Sedari kecil Jack hanya tahu bahwa tempat ini adalah dunia dan di luaran sana adalah planet lain yang terdapat banyak alien. Joy membuat sebuah kue untuk merayakan ulang tahun Jack, namun Joy tidak memiliki lilin. Jack marah karena merasa Joy membohongi Jack. Yang Jack tahu kue ulang tahun ada lilin di atasnya, namun kue ini tidak ada lilinnya. Jack juga marah ke Joy karena minggu lalu Joy tidak meminta lilin ke Old Nick dan malah meminta celana jeans. Joy memberitahu bahwa kita hanya bisa meminta barang yang diperlukan. Jack tidak mau makan kuenya karena ini bukanlah kue ulang tahun. Yang Jack tahu semua barang di tempat ini didapat dengan sihir Old Nick. Joy menahan amarah dan mencoba memaklumi perilaku anaknya. Setiap hari Joy menceritakan dongeng untuk Jack karena hanya itu yang bisa dilakukan Joy. Joy juga menjemur pakaian di dalam ruangan tersebut dan Jack tidur di dalam lemari. Saat tertidur, Jack mendengar suara dan mengintip keluar lemari. Seorang laki-laki yang mereka sebut dengan sebutan Old Nick membawakan pakaian dan persediaan makanan untuk Joy. Old Nick melepas celananya dan tidur bersama Joy. Jack hanya bisa melihatnya dari dalam lemari dan tidak berani untuk keluar. Jack menganggap semua yang Jack lihat adalah nyata. Laba-laba, semut, daun, semuanya nyata. Namun semua yang belum pernah Jack lihat tidaklah nyata, dan itu semua hanya ada di televisi. Jack sangat menginginkan seekor anjing, walaupun selama ini Jack menganggap anjing tidak ada di dunia dan hanya ada di dalam TV. Pada suatu hari gigi Joy patah karena sudah lama sakit dan tidak diperiksakan. Jack meminta gigi milik ibunya untuk disimpan. Lalu Jack melihat seekor tikus. Jack mengambil roti dan memberikannya ke tikus tersebut. Lalu Joy tiba-tiba melempar sebuah buku ke tikus tersebut. Joy mengatakan bahwa tikus bukanlah binatang yang bisa dipelihara karena sifatnya merusak. Namun Jack tidak paham. Yang Jack pahami, tikus adalah makhluk hidup. Jack juga bertanya ke ibunya kenapa ibunya tidak mengatakan ke Old Nick kalau Jack ulang tahun. Mungkin dia akan memberinya kado. Joy memberitahu bahwa Old Nick bukanlah teman dan dia tidak akan memberikan kado ke Jack. Jack menginginkan seekor anjing, namun Joy menegaskan bahwa kamar ini terlalu sempit dan anjing tidak akan bertahan di sini. Joy mengajak Jack membuat boneka ular dari cangkang telur sambil menonton TV. Jack bertanya ke ibunya, kemana kita saat sedang bermimpi? Apakah kita masuk ke dalam TV? Joy menegaskan bahwa kita tidak pergi kemanapun saat tidur dan tetap berada di ruangan ini. Beberapa waktu kemudian Jack mendapat sebuah mainan mobil remote. Hal ini membuatnya sangat senang. Joy sangat depresi dan mengajak Jack untuk berteriak sekencang-kencangnya. Jack bertanya ke ibunya, kenapa para alien di luar tidak pernah membalas teriakan mereka. Pada suatu malam Jack mendapati Old Nick marah ke Joy. Joy meminta vitamin untuk anaknya, namun Old Nick tidak memberinya. Jack takut melihat kejadian ini. Old Nick menawari permen ke Jack dari luar lemari.
Namun Jack tidak berani keluar karena ibunya melarang Jack bertemu dengannya. Saat tidur, Jack keluar dari lemari secara diam-diam dan mendekati kasur ibunya. Jack menatap Old Nick, lalu Old Nick bangun. Joey menyerang Old Nick dan memintanya untuk tidak menyentuh Jack. Old Nick juga menyerang balik Joey dan memperingatkan Joey. Jika Joey menyentuh Old Nick seperti ini lagi, maka Old Nick akan membunuhnya. Keesokan harinya, Jack melihat leher ibunya biru karena ulah Old Nick. Jack bilang ke ibunya bahwa kamarnya panas. Joey menyadari bahwa listrik dimatikan oleh Old Nick. Joey mendekati pintu, di mana pintu itu terbuat dari besi dan memiliki kode sandi. Saat sarapan, Joey menganggap Jack sudah besar karena sudah 5 tahun dan sudah waktunya Jack tahu kebenarannya. Perlahan Joey menjelaskan ke anaknya bahwa dunia ini sangatlah luas dan kita hanya berada di balik gudang terkurung di sini. Semua yang Jack anggap tidak nyata itu ada di luar sana. Namun kita tidak bisa pergi karena tidak mengetahui kode sandi pintu yang mengurungnya. Joey menceritakan bahwa dulu Joey sekolah dan memiliki banyak teman. Pada suatu hari, Joey pulang sekolah lalu seseorang meminta tolong karena anjingnya sakit. Ternyata pria itu berbohong dan tidak ada anjing yang sakit. Lalu Joey disekap oleh Old Nick. Joey sudah 7 tahun berada di tempat ini. Namun ternyata tidak semudah yang Joey bayangkan. Jack 5 tahun berada di tempat ini dari lahir dan tidak pernah tahu dunia luar. Selama ini Joey mengatakan kebohongan ke Jack agar Jack tetap tenang berada di tempat ini. Karena Joey tidak bisa membawa Jack pergi. Jack tidak percaya semua yang dikatakan Joey dan menganggap ibunya adalah seorang pembohong. Jack masih yakin bahwa dunia hanya sebatas tempat ini. Gunung, laut, dan pepohonan tidak ada karena terlalu besar untuk dunia yang sangat sempit. Dan di luar sana adalah planet lain. Tidak ada orang lain di dunia ini selain Jack dan Joey. Jack juga tidak menganggap Old Nick sebagai manusia. Joey memberitahu bahwa selama ini Joey membohongi Jack. Namun karena saat ini Jack sudah besar, Jack harus tahu kenyataannya. Kita harus keluar dari sini dan Jack harus membantu ibunya. Namun Jack tetap tidak percaya kepada ibunya dan menganggap ibunya seorang pembohong. Joey mulai putus asa bagaimana harus bersikap ke anaknya dan bagaimana cara memberitahunya tentang kenyataan ini. Karena tidak mungkin Jack akan hidup seperti ini selamanya. He's locked the door. He's the only one that knows the code. He's the only one that knows, and I've been locked in here for It's boring! Room's not stinky, only when you do a fart! I don't believe in your stinky world! Beberapa waktu kemudian listrik kembali menyala. Jack membangunkan Joey, namun Joey tidak mau bangun. Jack menyadari bahwa ibunya sedang bersedih. Lalu Jack membuat sarapan sendiri dan merusak mainan mobil-mobilannya. Karena mainan ini diberi oleh Old Nick. Dan Old Nick lah yang membuat ibunya bersedih. Jack menonton TV dan bertanya ke ibunya apakah kura-kura itu nyata. Joey menegaskan bahwa dulu Joey pernah memelihara kura-kura saat masih kecil yang dibelikan oleh kedua orang tuanya. Joey menyadari bahwa Jack mulai berpikir tentang ucapannya beberapa waktu yang lalu. Joey juga memberitahu bahwa manusia yang ada di televisi adalah nyata. Mereka hanya sedang memainkan pertunjukan menggunakan sebuah kostum. Dan yang tidak nyata di TV adalah kartun. Jack mulai bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh ibunya. Jack mengatakan ke ibunya, saat Old Nick kesini, Jack akan menghajarnya dan membunuhnya. Lalu Joey mengatakan bahwa dulu Joey pernah mencoba membunuh Old Nick. Joey bersembunyi di balik pintu. Saat Nick datang, Joey memukul Nick menggunakan penutup toilet. Namun usahanya gagal. Nick menarik tangan Joey dan menjepitnya dengan pintu. Joey juga pernah ingin membunuh Old Nick saat tidur. Namun Joey menyadari bahwa kode sandi pintu hanya Nick yang tahu. Jika Joey membunuhnya saat tidur, maka Joey tetap tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Lalu Joey memiliki sebuah rencana. Joey akan membuat Jack pura-pura sakit dan akan meminta Nick membawanya ke rumah sakit. Joey merebus air hingga mendidih dan mengkompreskan ke wajah Jack hingga memerah. Setelah sampai rumah sakit, Joey harus memberikan kertas ini ke dokter.
Joy juga memberikan gigi milik Joy yang patah ke Jack, agar Jack selalu ingat bahwa Joy tidak pernah jauh dari Jack. Beberapa waktu kemudian Nick mendatangi mereka. Joy bilang bahwa Jack sakit panas tinggi dan harus segera dibawa ke UGD. Namun, Old Nick tidak mau melakukan hal itu. Nick akan kembali ke sini besok membawakan obat dengan dosis yang lebih tinggi. Joy bersikeras karena panasnya sangat tinggi dan Jack bisa mati jika tidak dibawa ke rumah sakit sekarang. Namun Old Nick benar-benar tidak peduli dengan hal ini. Akhirnya, rencana mereka gagal. Joy meminta maaf ke Jack karena rencananya tidak berhasil. Joy berjanji akan membawa Jack keluar dari tempat ini. Joy mulai bingung apa lagi yang harus dilakukannya agar mereka bisa keluar dan bebas dari Old Nick. Hingga malam hari, Joy memiliki ide yang sedikit nekat, di mana Joy memberitahu Jack agar Jack berpura-pura meninggal. Jika Jack meninggal, Old Nick akan membawa Jack keluar dan menguburnya. Jack harus melarikan diri di perjalanan dan menemui siapapun lalu minta pertolongan. Joy melatih Jack dengan cara membungkus Jack menggunakan karpet. Jack harus bisa keluar dari karpet saat Jack berada di atas mobil, dan Jack harus benar-benar tidak bergerak saat Nick membawanya. Joy akan memastikan Nick tidak membuka karpetnya. Namun hal ini tidaklah gampang. Mental Jack tidaklah siap menerima ini semua. Jack tidak mau melakukan hal itu. Joy tidak menyerah dan terus melatih Jack setiap waktunya. Joy menegaskan ke Jack saat mobil melambat keluarlah dari karpet dan berteriak ketika melihat seseorang. Katakan ke mereka bahwa ibunya bernama Joy dan saat ini disekap. Joy meminta Jack harus kuat dan berani. Beberapa waktu kemudian terdengar suara langkah kaki mendekati gudang. Joy mengatakan bahwa sudah waktunya Jack bersiap. Joy menggulung karpetnya dan menangis seolah-olah Jack benar-benar meninggal. Saat Nick masuk, Joy mengatakan bahwa Jack meninggal karena demam dan menyalahkan Nick karena waktu itu tidak membawa Jack ke rumah sakit. Joy meminta izin ke Nick untuk keluar menguburkan Jack, namun Old Nick menolaknya. Nick lah yang akan membawa Jack. Joy mengizinkan Nick menguburnya, namun Joy melarang keras Nick melihat wajah Jack. Joy tidak sudi anaknya dilihat oleh Nick. Karena panik, Old Nick juga tidak menaruh curiga apapun ke Joy. It's about an hour until dark. No! I can't bear it! Dad, don't please! Please, please! Step back. Nick akhirnya membawa Jack keluar. Inilah kali pertama Jack melihat dunia luar, namun matanya tidak terbiasa dan terlihat sangat silau. Selama ini mereka hidup di dalam sebuah gudang berukuran kecil di kebun belakang rumah. Old Nick membawa Jack menggunakan sebuah mobil pickup. Jack merasakan mobil melambat untuk yang pertama. Jack mengingat pesan ibunya. Bergulirlah keluar dari karpet dan melompat saat mobil melambat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Jack melihat hamparan langit yang tidak berujung. Pepohonan dan semua yang selama ini Jack anggap tidak nyata terlihat jelas di depan matanya. Hingga sampai di sebuah tempat mobil berhenti, Jack dengan sempoyongan melompat dari mobil. Namun Nick melihatnya dan menyadari bahwa Joy menipunya. Jack berlari dan menabrak seseorang. Lalu Nick membawanya. Jack tidak tahu harus berkata apa. Jack berteriak minta tolong dan menunjukkan sebuah kertas ke orang yang ditemuinya. Jack terus berteriak. Pria ini menyadari ada yang tidak beres dan akan menelpon polisi. Lalu tiba-tiba Nick melemparkan Jack dan meninggalkannya di tempat itu. Pria ini menelpon polisi dan tak selang berapa lama polisi mendatangi tempat tersebut. Seorang polisi perempuan bernama Parker mendekati Jack. Lalu Parker membawanya ke mobil untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Parker bertanya di mana Jack tinggal, namun Jack tidak tahu. Parker juga bertanya di mana ibunya. Jack mengatakan bahwa ibunya ada di kamar.
Parker langsung menduga bahwa kamar yang dimaksud Jack adalah sebuah tempat penyekapan. Parker dengan sangat sabar mencari informasi dari Jack, di mana Jack baru pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuatnya tidak mudah. Parker bertanya bagaimana Jack keluar dari rumah dan siapa laki-laki yang membawa mobil bersama Jack. Jack menjawab bahwa Jack dan ibunya tidak pernah keluar kamar karena tidak tahu kode sandi di kamar tersebut. Parker bertanya ada berapa jendela di kamarnya. Jack menjawab tidak ada jendela sama sekali, hanya ada kaca di atap kamarnya. Kata ibunya kamar Jack ada di sebuah gudang. Parker semakin banyak mendapat informasi yang semakin jelas dari Jack. Lalu Parker bertanya apa yang membuat Jack melompat dari mobil. Jack mengatakan bahwa ibunya berpesan jika mobil melambat, Jack harus lompat dari mobil. Namun Jack tidak berani. Mobilnya melambat sebanyak 3 kali berjalan menyamping, namun Jack tidak bisa melompat. Lalu Nick menghentikan mobil dan Jack melompat dari mobil tersebut. Dari pengakuan Jack, Parker langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Parker menghubungi markas dan meminta bantuan untuk menelusuri 3 rambu persimpangan ke selatan dan mencari gudang di kebun yang memiliki atap kaca. Parker juga meminta markas melacak pick-up merah dari jalanan tersebut. Beberapa waktu kemudian, polisi menemukan rumah yang diduga rumah Old Nick. Dan ternyata benar, Joy ditemukan di sebuah gudang terkunci. Open the door. Yeah. No. Polisi membawa Jack dan Joy ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Orang tua Joy juga mendapat informasi bahwa anaknya ditemukan setelah 7 tahun menghilang. Jack bangun di sebuah kamar dan terkejut melihat jendela. Jack membangunkan Joy dan bertanya apakah Jack ada di planet lain. Joy memberitahu Jack bahwa saat ini mereka ada di rumah sakit. Jack bertanya ke ibunya, apakah Old Nick akan menemukan kita lagi? Joy menegaskan bahwa Old Nick tidak akan pernah mengganggunya lagi. Seorang dokter menemui Joy dan Jack. Namun terlihat Jack masih takut bertemu dengan orang lain. Dokter membawakan sebuah kacamata hitam dan masker untuk Jack. Dokter menjelaskan ke Joy bahwa setelah apa yang Jack alami selama ini, Jack tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan dunia luar. Banyak kuman dan bakteri yang belum dikenali oleh tubuh Jack dan akan mengakibatkan Jack mudah sakit. Lalu orang tua Joy menemui mereka, ibunya bernama Nancy dan ayahnya bernama Robert. Ibu dan ayahnya sangat bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya setelah 7 tahun menghilang. Jack menemukan kehidupan di mana selama ini tidak pernah Jack temukan di dalam kamar. Jack menyadari bahwa dunia ini sangatlah luas. Jack juga bertemu dengan kakek dan neneknya. Namun, diketahui bahwa orang tua Joy sudah berpisah. Dan saat ini, ibunya tinggal dengan suami baru yang bernama Leo. Joy membawa Jack ke rumah ibunya di mana banyak wartawan yang sudah menunggu dan ingin mewawancarai Joy. Namun, polisi melarangnya untuk kebaikan Jack. Joy mengajari Jack turun tangga. Karena selama ini, Jack tidak pernah melihat tangga. Jack juga masih tidak berani berbicara dengan neneknya. Joy menegaskan ke Jack agar Jack mulai belajar berkomunikasi. Karena di dunia ini tidak hanya ada Joy. Inilah dunia yang sebenarnya. Leo memberitahu Jack bahwa Leo memiliki seekor anjing, namun saat ini anjingnya sedang dibawa pergi untuk perawatan. Jika sudah kembali, Leo akan mengajak Jack bermain bersama anjingnya. Saat Joy menunjukkan foto-fotonya ke Jack saat masih sekolah, tiba-tiba Joy teringat kejadian yang menimpanya saat pulang sekolah. Hal ini benar-benar membuatnya depresi, karena hal itu tidak mudah untuk dilupakan. Jack mulai bisa berbaur dengan seisi rumah dan rasa takutnya perlahan hilang, tergantikan oleh rasa nyaman. Pada suatu hari, Jack bermain HP di mana suasana hati Joy sedang tidak baik-baik saja. Joy marah ke Jack tanpa sebab. Joy juga bertengkar dengan ibunya. Ibunya dari dulu mengajari Joy untuk bersikap baik kepada seseorang. Dan karena hal itulah, Joy dijebak oleh Old Nick karena Joy menolong anjingnya waktu itu.
Nancy menyadari bahwa Joy mengalami trauma berat dan saat ini kondisi mentalnya tidak stabil. Beberapa waktu kemudian media mendatangi rumah Joy. Mereka mewakili seluruh media yang ada untuk mewawancarai Joy secara eksklusif. Joy mengatakan ke wartawan bahwa sempat terlintas di pikiran Joy untuk melakukan bunuh diri waktu itu karena tidak kuat menahan kesedihan dan penderitaan yang dialaminya. Namun kelahiran Jack merubah segalanya, mengharuskan Joy bertahan untuk kehidupan Jack. Joy mengajari semua hal ke Jack walaupun hal itu tidak mudah dilakukan. Wartawan bertanya, bagaimana jika suatu saat nanti Jack bertanya tentang siapa ayahnya? Joy menegaskan bahwa Jack tidak memiliki ayah. Nick hanya menjadi ayah sebatas DNA. Namun Jack tidak benar-benar memiliki sesosok ayah. Hanya Joy yang Jack miliki. Dan Joy tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Menurut Joy, seseorang bisa dikatakan sebagai seorang ayah apabila orang tersebut memiliki tanggung jawab dan kasih sayang. Namun Nick memperlakukan mereka layaknya binatang yang dikurung. Joy terus-terusan memikirkan akankah Joy bisa menjadi orang tua yang baik dan akankah Joy bisa memberikan kehidupan normal untuk Jack. Pada suatu hari Jack mendapati ibunya kesakitan di kamar mandi. Nancy dan Leo menghampiri Joy yang sedang melakukan percobaan bunuh diri. Lalu mereka menelpon ambulan dan membawa Joy ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Leo menelpon Joy di rumah sakit dan Leo meminta Jack untuk berbicara dengan ibunya. Jack marah ke ibunya karena pergi meninggalkan Jack. Jack tidak tahu apa yang terjadi dengan Joy. Hari berganti, Jack sudah terbiasa dengan nenek dan kakeknya. Nancy juga selalu membawa Jack untuk ikut bersamanya berbelanja. Jack juga sudah berani berkomunikasi dengan tetangga di sekitar. Been shopping. Yes, we have. We're making cupcakes. Have a good day. See you. Okay. Nancy mengajak Jack membuat kue di dapur. Jack memberitahu neneknya bahwa ibunya sering mengajak Jack masak dan membuat kue. Jack juga menceritakan banyak hal ke neneknya tentang apa saja yang dilakukan Jack di kamar bersama ibunya. Dan terkadang Jack merindukan tempat tersebut. Sempit namun semua kenangan Jack ada di tempat itu. Jack juga menceritakan bahwa Jack tidur di dalam sebuah lemari. Kadang-kadang ada Nick mendatangi ibu dan memukulnya. Nancy menahan tangis mendengar semua cerita dari Jack. Lalu Leo datang dan memberikan kejutan untuk Jack, di mana Leo membawa anjingnya dan memberikannya ke Jack. Hal ini membuat Jack sangat senang karena apa yang selama ini Jack impikan dan dianggapnya tidak nyata ada di depan matanya. Leo juga mengajak Jack jalan-jalan bersama anjingnya sesuai janji yang pernah Leo ucapkan. Jack menemui neneknya dan meminjam sebuah gunting. Nancy bertanya untuk apa Jack menggunakan gunting. Jack akan memotong rambutnya dan memberikan ke ibunya supaya ibunya kuat dan cepat kembali ke rumah. Karena Jack yakin rambutnya adalah sumber kekuatan untuk ibunya. Lalu Nancy memotong rambut Jack. Nancy juga merapikan rambut Jack yang membuat Jack terlihat menjadi seorang anak yang sangat tampan. Hingga pada suatu hari, seorang anak tetangga menghampiri Jack dan mengajaknya bermain bola. Jack keluar dan ikut bermain bola bersamanya. Joy pulang ke rumah dan sangat bahagia melihat Jack bermain bersama temannya. Apa yang selama ini Joy takutkan tentang Jack salah. Kenyataannya Jack mampu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar dan tumbuh menjadi seorang anak yang normal. Jack melihat ibunya pulang dan memeluknya. Joy meminta maaf ke Jack atas apa yang Joy lakukan. Jack meminta ibunya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Joy mengeluarkan rambut Jack dan berterima kasih ke Jack. Berkat rambut Jack, Joy akhirnya bisa sembuh. Joy juga mengatakan bahwa Joy bukanlah ibu yang baik. Namun Jack menjawab biar bagaimanapun Joy tetap seorang ibu. Hal ini membuat Joy tersenyum. Jack bertanya ke ibunya apakah Jack boleh bermain dengan Aaron. Dia adalah teman baru Jack. Di akhir cerita Jack mengatakan di umur 4 tahun aku tidak tahu apapun tentang dunia. Dan saat ini aku dan ibuku akan tinggal di dunia sampai meninggal.
Ini adalah sebuah jalanan kota di negara bernama Amerika Serikat. Dan bumi adalah planet berwarna biru dan hijau. Selalu berputar, namun aku tidak tahu kenapa kita tidak terjatuh. Kemudian ada luar angkasa dan tidak seorang pun yang tahu di mana letak surga. Aku dan ibuku tidak tahu apa yang paling kami sukai, dan aku harus mencoba semuanya. Ada begitu banyak hal di sini, dan terkadang itu menyeramkan. Namun itu bukanlah masalah karena selalu ada ibu bersamaku. Lalu Jack meminta ibunya mengantarkan Jack ke kamar di mana Jack disekap. Jack mengucapkan selamat tinggal ke semua benda di dalam kamar. Karena biar bagaimanapun, merekalah yang menemani Jack selama 5 tahun hidupnya. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Joy adalah korban ruda paksa dan penculikan, di mana Joy dikurung dalam sebuah gudang hingga dirinya memiliki anak dan akhirnya pasrah. Sempat ingin melakukan bunuh diri, namun karena anak, Joy melupakan rasa sakit yang dideritanya. Film ini menggambarkan perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya di dalam ruangan sempit dan terasingkan dari dunia luar. Hingga anaknya berusia 5 tahun, Joy menutupi semua kebenaran dari Jack. Saat Joy merasa anaknya sudah cukup besar, Joy memberitahukan semua kenyataan ini kepada Jack. Dan hal ini adalah hal tersulit yang dilakukan oleh Joy. Namun akhirnya Joy berhasil keluar dari tempat itu karena usaha Jack. Dan Jack pelan-pelan bisa menyesuaikan diri terhadap dunia barunya. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Old Nick, kemungkinan ditangkap oleh polisi. Namun ada kemungkinan juga melarikan diri. Karena selama ini Joy tidak pernah tahu siapa nama asli pria tersebut. Film ini mendapat rating yang sangat tinggi di IMDb. Karena cerita yang disampaikan dalam film ini benar-benar bisa membuat orang yang menikmatinya meneteskan air mata. Tidak akan ada yang bisa bertahan dalam kondisi ini kecuali seorang ibu. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.